Akan ada pergerakan besar di Bitcoin sebentar lagi. Ditambah berita terbaru dari Celsius yang mengkonvert 23.000 wrap Bitcoin ke Bitcoin. Apakah ada dam lanjutan di Bitcoin? Tapi sebelum kita masuk ke analisisnya, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Cepat kok, cuma 3 detik supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya, Niko. Lagi pada akhir pekan ya, dan market kebanyakan lagi pada ngedam. Sebelum kita masuk ke minggu berikutnya, harus diperhatikan di minggu depan itu hari Selasa ada Jerome Powell testimoni. Jadi seperti biasa si kakek Powell ini akan berkomentar tentang keadaan market yang terjadi saat ini. Itu untuk hari Selasa jam 10 malam WIB ya. Lalu di hari Jumatnya kita punya rilis data non-farm payroll atau NFP di jam 8.30 malam WIB. Dari dua news event ini kemungkinan market akan sedikit bergejolak. Jadi teman-teman harus persiapkan ya. Lalu di bulan Maret ini juga teman-teman harus bersiap. Di tanggal 22 Maret nanti itu ada FOMC meeting untuk memutuskan kenaikan suku bunga. Ini masih jauh sih, 2 minggu lagi, cuma gambaran aja udah mulai naik yang beranggapan suku bunga itu ada kenaikan 50 basis point. Dan yang terpenting pada saat ini adalah kita harus bersiap Celsius sudah mengkonvert hampir 23.000 wrap Bitcoin ke Bitcoin. Nilainya ini cukup fantastis, sekitar 500 juta dolar lebih. Kalau kita convert ke rupiah itu sekitar 7,5 triliun lebih. Celsius merupakan crypto lender terbesar di dunia dan sudah mengajukan bangkrut di pertengahan Juli tahun 2022. Jadi 23.000 Bitcoin ini mungkin untuk likuidasi aset dan membayar hutang-hutang ke kreditor. Drama Silvergate yang bangkrut aja belum selesai, ini udah mau masuk lagi babak baru. Silvergate yang bangkrut itu sebenarnya cukup krusial sih, karena Silvergate itu sebagai pintu masuk dari USD ke Bitcoin. Partnernya dari Silvergate itu ada banyak exchange besar. Jadi user sebelum masuk ke Bitcoin mereka mendeposit melalui USD, dan proses deposit USD itu melalui Silvergate. Belakangan juga Bybit menghalt atau menghentikan transfer USD sementara. Bisa-bisa makin dikit ya uang yang masuk ke kripto, dan semakin sedikitnya uang gimana asetnya mau naik. Tapi itu semua berdasarkan dari news. Yang terpenting bagi kita para trader adalah memanfaatkan keadaan market apapun dan ngeliat apa sih yang price action sajikan ke kita. Dari 2 hari belakangan total likuidasi dari posisi long itu mencapai 200 juta dolar lebih. Itu lumayan tinggi ya, artinya orang-orang tuh optimis sekalipun kripto diterpa badai FUD, mereka masuk dengan posisi long. Tapi itu nggak salah kok. Sebagai trader mau apapun posisinya, baik itu long atau short atau long short, nggak salah kok. Keduanya bisa sama-sama untung tergantung dari trading plan-nya. Sekarang kita kembali ke chart ya. Ngelihat keadaan Bitcoin saat ini, dari banyak FUD yang ada, dropnya Bitcoin itu nggak parah-parah banget, dan ini bisa dikategorikan bukan dam yang besar. 2 bulan lalu aja kita ngeliat Bitcoin itu ada penguatan 50%. Dari tertingginya 25.000 saat ini, itu baru turun sekitar 11%. Jadi ini bisa dibilang bukan dam ya, hanya koreksi biasa. Dan di sini yang agak unik itu adalah Bitcoin dan stock market pergerakannya berbeda nih. Di stock market itu ada rally, dan rallynya itu cukup signifikan, mengengulfing atau memakan penurunan seminggu belakangan yang udah terjadi. Biasanya itu aset investasi berkorelasi erat ya, terutama dari stock market dan juga Bitcoin. Koreksinya Bitcoin juga masih tertahan oleh support trendline. Di sini kita ngeliat Bitcoin itu membentuk ascending broadening wedge. Secara statistik, ascending broadening wedge merupakan pattern reversal dan performa breakoutnya 52% ke bawah. Dari sumber lain, ascending broadening wedge ini 80% kasusnya adalah exit bearish. Di 75% kasus, ascending broadening wedge ini merupakan reversal pattern. Secara price objektif, ascending broadening wedge ini menargetkan ke awal terbentuknya support trendline, yaitu di range kisaran 20.400 sampai 20.700. Dengan catatan kalau support trendline-nya sudah di breakdown. Yang kita lihat di sini adalah Bitcoin masih tertahan oleh support trendline. Kalau kita ngelihat dari market sentiment, kebanyakan para pelaku pasar itu lagi di tahap anxious atau cemas. Biasanya yang terjadi ketika market lagi cemas
atau fear, kita itu ngelihat reversal seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya nih. Begitupun dengan sebaliknya, jika market lagi greedy atau excited, kita ngelihat adanya koreksi. Dari daily time frame, Bitcoin masih terbentuk bearish divergence. Seperti yang saya mention sebelumnya, bearish divergence yang terjadi di daily time frame itu bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mungkin beberapa di sini ada yang notice Bitcoin juga membentuk hidden bullish divergence, tapi perlu diingat, ini pelajaran penting juga ya. Jika terdapat dua divergence, yang akan lebih dominan utamanya adalah regular divergence atau bearish divergence yang kita lihat di sini. Dan divergence sendiri merupakan indikator lagging atau terlambat. Jadi saat ngeliat divergence jangan terlalu menitik beratkan, itu hanya untuk tanda awal. Dan divergence sendiri sering banget ngebuat one last push. Lalu kalau kita ngeliat setelah struktur market, kita sebagai trader itu harus objektif ngeliat chart ya. Di sini kita masih ngeliat struktur market bullish. Dari ascending broadening wedge ini kita masih membentuk higher high dan juga higher low. Memang di short term kita ngelihatnya sedikit bearish, apalagi kalau kita ngeliat dari berita-berita kripto yang ada. Dan di sini Bitcoin itu masih di kisaran area supportnya. Bagi trader nggak bijak kalau kita masuk dengan posisi short di support. Beberapa trader mencari peluang untuk masuk dengan posisi short ketika ada pantulan, dan beberapa trader lagi udah mulai masuk dengan posisi long. Dari bad news yang ada, kita di sini masih tertahan loh oleh support ini. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, ini tuh kayak sideways aja dan juga indecision. Para trader yang mau masuk dengan posisi long itu ragu karena ngeliat banyak bad news dan juga ketidakpastian di ranah kripto ini. Tapi sebagai trader harusnya orang-orang tuh paham ya, karena nggak ada yang pasti di money market. Kalau ada orang yang ngaku tahu pasti harganya mau kemana, ya simple aja, dia pasti akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Dari momentum indikator ini masih oversold banget dan perlahan udah mulai kelihatan naik. Artinya seller itu udah mulai kehabisan tenaga. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, momentum indikator itu sifatnya lagging atau terlambat, dan konsolidasi ini merupakan istirahat sejenak untuk menentukan pergerakan selanjutnya. Jika trendline ini di breakdown secara ascending broadening wedge, kita menargetkan ke 20.700 sampai 20.400, tapi di 21.500 itu udah ada support banyak banget, dan support ini merupakan support besar. Jadi misalkan drop ngetes ke area 21.500 dan mantul lagi membuat fake out setelah testimoni dari Jerome Powell, yaitu bisa aja dan membuat ascending broadening wedge ini menjadi continuation pattern. Mungkin beberapa teman-teman di sini jadi bingung ya, ini sebenarnya bullish atau bearish sih? Supaya nggak bingung, yuk join ke grup bersama kita. Di grup saya sharing trading setup dan juga entry saya. Saya ada masuk di beberapa koin. Beberapa teman-teman member juga ada yang ikut masuk dan lagi profit. Kita sebagai trader itu harus bisa memanfaatkan apapun yang market kasih ke kita ya. Saya juga lagi holding, posisinya masih running profit, dan ada beberapa koin lain juga yang saya masukin. Itu semua saya sharing di grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, dan ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama aset teman-teman maupun ilmu yang didapat. Itu bisa menyelamatkan aset sekaligus cuan juga. Lebih murah teman-teman masuk ke grup daripada beli es teh manis per harinya. Receh banget kan? Buat yang mau dapat membership gratis, komen juga videonya ya. Nanti di akhir bulan kita akan adakan undian untuk 2 orang pemenang. Tapi buat teman-teman di sini yang nggak pengen nunggu sampai akhir bulan, langsung aja kontak admin di grup deskripsi. Caranya, teman-teman nonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.